Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 959 Danau Aliran Surgawi. Berhenti, Kentucky. Seru Rowan, segera memaksa Kentucky berhenti. Apa yang terjadi? Kentucky jelas bingung mendengar Rowan berteriak tiba-tiba. Rowan tidak menjelaskan dan hanya memberitahunya apa yang harus dilakukan. Jangan pergi ke atas danau. Mundur perlahan. Mengerti. Kentucky mengangguk dan mengepakkan sayapnya ke belakang, pergi dari sisi dia datang. Dia segera meninggalkan area danau, yang secara bertahap membuat niat membunuh menghilang. Baru saat itulah Kentucky melihat bahwa semua binatang iblis di sekitar danau sedang menatapnya. Setelah Kentucky cukup jauh dari danau, binatang iblis akhirnya mengalihkan perhatian mereka kembali ke air, mengabaikan keberadaannya. Dari kelihatannya, binatang iblis tidak ingin siapapun masuk ke danau. Meskipun kamu akan terbang di atasnya, mereka pikir kamu ingin masuk sebagai gantinya, Rowan menjelaskan mengapa binatang iblis bertindak seperti itu. Begitu, Kentucky kemudian melihat ke arah karavan di seberang danau. Baiklah, kalau begitu aku akan berkeliling. Kali ini, tidak ada binatang iblis yang peduli dengan Kentucky yang terbang di atas mereka. Anehnya, Divine Sense Ryan dan Rowan merasakan kehadiran binatang iblis tahap 5 awal yang tampak seperti kadal. Namun demikian, itu juga mengabaikan keberadaan mereka. Akhirnya, Kentucky mendarat di dekat karavan, di mana kelompok Ryan sekarang bisa melihat beberapa manusia lagi. Itu tidak semua, meskipun selain manusia, sepertinya ada ras humanoid lain dalam kelompok itu, dengan yang sangat mirip dengan Lakures. Tidak kusangka kita akan menemukan Lakures di tempat ini. Tentu saja, karena ukuran Kentucky, kelompok itu juga memperhatikan kehadiran mereka. Ryan kemudian mendekati karavan sebelum penjaga menghalangi jalannya. Salah satu dari mereka bertanya dengan dingin, "Apa yang kamu inginkan?" Ryan tersenyum sebagai tanggapan, berkata, "Halo, teman-teman. Kami tidak ingin membuat masalah. Hanya saja saya dan teman-teman tersesat dan ingin sedikit informasi. Maukah Anda memberitahu kami tentang tempat ini dan jika ada kota di dekatnya?" Para penjaga saling memandang sejenak dan baru saja akan mengusir Ryan ketika tiba-tiba, sebuah suara wanita datang dari dalam salah satu karavan. "Biarkan dia dan teman manusianya lewat. Katakan saja binatang iblis dan pohonmu untuk tetap di luar." Para penjaga terkejut dengan kata-kata itu, bergumam, "Tapi, Lady Cynthia." "Cukup." Suara itu menghentikan mereka untuk melanjutkan. "Kamu tidak dapat merasakan kultivasi mereka dengan Divine Sense kamu karena perbedaannya terlalu besar." Kedua pria ini sama-sama berada di tahap akhir dari alam jiwa baru lahir. Apakah kamu pikir kamu dapat menghentikan mereka jika mereka ingin memaksa masuk? Petik 2. Para penjaga mengeluarkan keringat dingin ketika mereka melihat Ryan dan Rowan. Tentu, lebih mudah untuk berkultivasi di alam dewa. Namun, itu tidak berarti setiap orang bisa mencapai alam jiwa baru lahir. Yah, ini jelas merupakan tempat yang sunyi, dan dua penjaga sederhana masing-masing sudah berada di tahap akhir dan puncak dari alam formasi inti. Jika itu di planet dengan Zazvins atau bahkan Sunkan, ahli realem formasi inti tidak akan melakukan pekerjaan umum seperti itu. Ryan segera membungkuk ke arah karavan. "Terima kasih telah menerima kami. Ketahuilah bahwa kami tidak berniat melakukan apapun terhadap kelompok Anda. Kami benar-benar tersesat." "Aku tahu." Tiba-tiba, seorang wanita tua keluar dari karavan ketika dia melihat Ryan dan Rowan. "Aku sudah memperhatikan ketika binatang iblismu mencoba terbang di atas danau aliran surgawi. Hanya orang idiot atau seseorang yang tidak tahu apa yang terjadi yang akan mencoba melakukan itu ketika danau akan berubah. Kamu beruntung telah memperhatikan masalah ini, cukup cepat dan mundur. Jika tidak, semua binatang iblis di sini akan menyerangmu tanpa ampun." Danau aliran surgawi. Transformasi apa itu? Secara alami, Ryan dan Rowan penasaran. "Bukankah kamu bilang kamu hanya ingin tahu bagaimana mencapai kota terdekat?" Wanita itu bertanya dalam menanggapi pertanyaan Ryan. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya dan mengangguk. "Yah, itu benar." Menyadari bahwa manusia lain dari karavan tidak memandangnya dan Rowan dengan mata yang baik, Ryan menyerah untuk bertanya lebih banyak tentang danau. Saat itulah wanita itu akhirnya cukup dekat dengan si kembar untuk melihat kultivasinya.
Transformasi jiwa tahap akhir. Ryan dan Roan tidak bisa tidak mengingat kata-kata Sister Orb tentang tempat ini yang memiliki lingkungan kultivasi yang lebih baik. Ini adalah pertama kalinya berbicara dengan manusia di alam dewa, dan di atas itu, mereka berada di antah berantah. Namun demikian, tahap transformasi jiwa sudah muncul di depan mereka. Tidak heran dia tahu kultivasi kita sebelumnya. Dengan kultivasinya, Divine Sense-nya jelas bisa melangkah lebih jauh dari kita. Wanita itu kemudian melihat ke danau dan menghela nafas, berkata, "Oh, terserahlah. Ini bukan rahasia untuk memulai. Sebaliknya, akan jauh lebih sulit untuk menemukan seseorang yang tidak tahu tentang danau aliran surgawi, seperti kelompokmu." Ryan segera membungkuk pada wanita tua itu dan menjawab, "Terima kasih, Lady Cynthia. Ngomong-ngomong, nama saya Ryan, dan mayat di sisi saya adalah saudara laki-laki saya, Roan." Cynthia mengangguk sebelum menjelaskan, The Divine Stream Lake muncul secara acak di wilayah Yukirom kami. Setiap kali terlihat, itu akan menarik semua binatang iblis di sekitarnya. Meskipun terlihat seperti itu, danau itu tidak benar-benar terbuat dari air. Sebaliknya, itu adalah energi surgawi terkonsentrasi, atau energi surgawi cair, seperti yang ingin dikatakan beberapa orang. Namun, seseorang tidak dapat menggunakannya untuk budidaya dalam keadaan itu. Juga tidak mungkin untuk menyimpannya. Seseorang harus menunggu sampai danau berubah dan menggunakannya saat untuk berkultivasi. Apa yang kamu maksud dengan transformasi? Roan bertanya. Seperti yang saya katakan, itu muncul secara acak, tetapi akhirnya menghilang. Ketika itu terjadi, danau akan kembali menjadi energi surgawi yang normal. Hanya saja akan ada banyak sekaligus. Semua binatang iblis di sini sedang menunggunya. Jelas, kami sama. Kami hanya beruntung telah menabraknya. Celis, yang saat ini berada jauh, matanya berbinar setelah itu. Meskipun dia tidak dekat, dia bisa mendengar kata-kata mereka. Menarik. Bab 960 berbicara binatang setan. Kapan itu akan terjadi? Ryan bertanya, yang jelas tertarik juga. Siapa tahu? Sayangnya, Cynthia juga tidak tahu. Biasanya, itu terjadi antara 1 hingga 2 minggu, tetapi itu tidak dijamin. Ngomong-ngomong, kami sudah menunggu selama 5 hari. Adapun berapa lama danau aliran surgawi ini ada di sini, kami tidak tahu, bisa 1 jam, atau bisa jadi seminggu penuh. Roan, di sisi lain, lebih tertarik pada informasi mengenai wilayah ini. Bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak tentang wilayah Yukirom? Cynthia merasa aneh, menjawab, "Tunggu, kamu bahkan tidak tahu itu. Di mana saja kamu tinggal sampai sekarang? Bahkan jika kamu tinggal di daerah tetangga, kamu setidaknya harus mendengar tentang kami." Roan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, datang dengan alasan cepat. "Karena beberapa keadaan, kami diteleportasi jauh dari wilayah kami sendiri. Mungkin Anda tahu arah kami untuk kembali. Pernahkah Anda mendengar tentang wilayah turis?" Mendengar kata-kata Roan, Ryan mau tidak mau bertanya kepadanya melalui koneksi jiwa mereka, wilayah turis. "Apa itu?" Roan mendengus sebagai tanggapan, menjawab, "Tidak ada yang namanya wilayah turis, idiot. Namun, mengingat ukuran alam dewa, aku ragu dia tahu semua wilayah yang ada. Ini hanya alasan." "Benar saja," Cynthia menggelengkan kepalanya. "Tidak, tidak. Tapi jika kamu benar-benar diteleportasi, maka kamu mungkin datang dari suatu tempat yang sangat jauh. Nah, jika kamu ingin mengetahui lebih banyak tentang itu, lebih baik kamu pergi ke Kosek City, kita menuju ke sana juga. Jika kamu mau, kamu bisa bergabung dengan kami. Aku hanya akan memintamu untuk membantu melindungi karavan jika terjadi sesuatu." Ryan dan Roan tidak menemukan masalah dengan itu. Tentu, itu akan banyak membantu kita. Ngomong-ngomong, apa tidak apa-apa jika aku membiarkan binatang iblis dan teman pohon kita memasuki jangkauan karavan? Ryan bertanya sambil melihat Celis yang bersemangat di kejauhan. "Jangan khawatir, mereka tidak akan menimbulkan masalah." Cynthia mengangguk, memberitahu Ryan, "Selama kamu mengendalikan mereka, aku tidak keberatan." Ryan kemudian berbalik dan melambai kepada mereka berdua untuk masuk. Cynthia penasaran dengan satu hal. "Lagi pula, aku terkejut kamu bisa menjaga monster iblis dari level itu begitu dekat. Apakah kamu tidak khawatir mereka mengamuk di malam hari sebelum mencoba menyerangmu?" "Harus kukatakan,
kamu harus memiliki beberapa keterampilan menjinakkan yang sangat bagus. Kentucky, yang baru saja tiba, mau tidak mau bertanya, mengamuk. Mengapa itu terjadi pada kita? Kelly setuju. Memang, mungkin ada semacam kekuatan yang bisa membuat kita mengamuk atau semacamnya. Jika itu masalahnya, beritahu kami lebih banyak tentang itu. Itu adalah pertanyaan yang sama di benak Ryan dan Rowan. Namun, pada saat Kentucky dan Celis membuka mulut untuk berbicara, semua pembudidaya di sekitar mereka memandang keduanya dengan mata terbuka lebar. Itu juga termasuk Cynthia, yang sepertinya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mereka berbicara. Jelas, kelompok Ryan menyadari masalah itu segera setelah Cynthia menanyakan pertanyaan itu. Mungkinkah kamu belum pernah melihat binatang iblis atau pohon berbicara sebelumnya? Ryan bertanya sebagai tanggapan. Saat ini, tidak mungkin menyembunyikan fakta bahwa Kentucky dan Celis adalah makhluk hidup karena mereka telah menunjukkannya. Cynthia mencoba untuk tenang sambil mengangguk. Jelas. Tidak, lebih tepatnya, aku belum pernah melihat binatang iblis di tahap 5 berbicara sebelumnya. Bukankah seharusnya hanya binatang iblis di alam transisi yang dapat berbicara dan mendapatkan perasaan? Orang harus ingat bahwa hanya ada 8 tahap untuk binatang iblis. Tahap 9 pada dasarnya adalah nama binatang iblis dari Realm of Mortals yang digunakan alih-alih mengatakan Transition Realm. Lagi pula, membicarakan alam ini di bawah sana akan berakhir dengan hukuman dari surga. Baik binatang iblis dan semua ras lain harus melewati alam transisi. Ryan mau tidak mau menghubungi Sister Orb di alam dimensi permata jiwa, tahukah Anda tentang itu? Ahem, aku mungkin melupakannya sejenak. Ryan, Rowan, binatang iblis tidak memiliki perasaan sebelum alam transisi. Berhati-hatilah saat bepergian dengan Kentucky dan Celis. Mulut Ryan dan Rowan berkedut sebagai tanggapan. Bisakah AI menjadi lebih tidak berguna dari itu? Tidak, saya menolak untuk percaya itu. Ryan kemudian menatap Cynthia sebelum memberikan alasan, berkata dengan batuk ringan, ahem, kami yang terkejut. Binatang iblis di wilayah turis sudah memiliki perasaan di tahap 4 dan sudah bisa berbicara di tahap 5. Ini adalah pertama kali kami mendengar binatang iblis tidak berbicara sebelum alam transisi. Cynthia menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Kemudian lagi, dia tidak dapat menemukan kesalahan dengan kata-kata Ryan. Yah, alam dewa terlalu besar. Tidak ada yang tahu semua keajaibannya. Tetap saja, setidaknya aku bisa memastikan bahwa kalian berdua tidak berasal dari manapun yang dekat dengan wilayah Yukirom. Jika tidak, aku pasti akan mendengar binatang iblis berbicara di tahap 5. Ryan menghela nafas lega dalam pikirannya sebelum bertanya, haruskah kita merahasiakannya atau semacamnya. Seperti yang kami sebutkan, kami diteleportasi ke tempat ini karena keadaan di wilayah turis. Kami tidak tahu apa-apa tentang daerah ini. Cynthia kemudian melihat para penjaga dan kultivator lain di sekitar mereka sebelum berkata, yah, saya tidak akan mengatakan itu semacam masalah besar. Bahkan jika mereka memiliki perasaan atau dapat berbicara, pada akhirnya, itu saja. Kultivasi mereka masih tahap 5, jadi sama dengan yang ada di Naschen Soul Realm, tidak ada yang membuat orang merasa takut. Cynthia kemudian menambahkan, namun, itu juga bukan sesuatu yang akan saya tunjukkan kepada semua orang. Siapa tahu, beberapa orang mungkin berpikir untuk menggunakannya sebagai daya tarik atau apapun. Lagi pula, saya sangat tertarik dengan situasi Anda ini. Hanya formasi teleportasi macam apa yang bisa mengirim kalian berdua sejauh ini? Apakah kamu berada di dalam warisan ahli atau semacamnya? Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya sebagai tanggapan. Tidak terlalu. Cynthia juga mengerti bahwa setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, jadi dia tidak memaksa. Ngomong-ngomong, selama kamu tetap menjadi bagian dari kesepakatan dan membantu melindungi karavan, aku akan melakukan hal yang sama. Dimengerti? Jawab kelompok Ryan serempak. Bab 961 Terobosan. Saat mereka menunggu danau aliran surgawi berubah kembali menjadi energi surgawi, Rowan mengambil kesempatan untuk menanyakan hal lain kepada salah satu penjaga. Kita perlu melindungi karavan ini, kan? Apa sebenarnya yang kita perlukan untuk melindunginya? Bandit. Juga, begitu danau berubah, apakah kita bisa menyerap energi surgawi tanpa ada yang mengganggu kita? Pria itu kemudian menjelaskan, memang,
Bandit adalah salah satu kemungkinan yang kita miliki untuk melindungi karavan. Tentu saja, ada juga binatang iblis. Bagaimanapun, setiap binatang iblis di bawah alam transisi tidak memiliki perasaan, jadi mereka bertindak pada insting. Untuk danau aliran surgawi, kamu tidak perlu khawatir. Binatang iblis yang datang untuk menunggunya berubah tidak akan pernah menyerang siapapun selama mereka tidak diserang. Atau, tentu saja, jika seseorang mencoba masuk danau. Pria itu kemudian menambahkan, namun, masih ada kemungkinan Anda harus bertarung di danau aliran surgawi. Terkadang, lokasi danau diungkapkan ke kota atau suku terdekat, dan mereka akan bersatu untuk mencoba dan mengambil kendali atasnya. Kami memiliki lebih dari cukup ruang untuk semua binatang iblis dan anggota karavan kami saat ini, jadi tidak apa-apa untuk saat ini. Roan mengangguk dan kembali ke sisi Ryan saat mereka menunggu danau berubah. Sekitar sehari kemudian, sesuatu akhirnya terjadi. Asteris blub, 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 asteris. Tiba-tiba, danau mulai mendidih seolah-olah seseorang sedang memanaskannya dari bawah. Awalnya, hanya ada beberapa gelembung di sana-sini. Namun akhirnya, seluruh danau menjadi seperti itu. Cynthia dengan cepat keluar dari karavan ketika itu terjadi saat dia memberi perintah. Air danau berubah kembali menjadi energi surgawi. Setiap orang sudah memiliki tempatnya masing-masing. Duduklah di sana dan mulailah berkultivasi. Cobalah untuk menyerap energi surgawi sebanyak mungkin. Saya berharap semua orang mendapatkan panen yang berlimpah. Setelah itu, Cynthia dengan cepat pindah ke sisi danau dan duduk di posisi yang disediakan untuknya. Semua penjaga, pedagang, dan pekerja sederhana melakukan hal yang sama dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya. Kelompok Ryan dapat melihat bahwa binatang iblis juga telah tenang saat mereka duduk di samping danau. Anehnya, harmoni damai tercapai karena semua orang tahu bahwa memperjuangkannya hanya akan membuang-buang waktu, bahkan untuk binatang iblis yang tidak hidup. Ryan, Rowan, dan Kentucky kemudian memandang celis. Selama mereka menunggu danau berubah, mereka mencoba berkultivasi dengan menggunakan energi surgawi di sekitarnya. Seperti yang diharapkan, celis masih yang terbaik dalam menyerap ketika dia menyebarkan akarnya ke tanah. Celis telah berubah kembali menjadi bentuk pohonnya. Hanya saja dia mengambil bentuk lain sehingga orang lain tidak akan mengetahui jenis pohon iblis apa dia. Setelah itu, mereka hanya menunggu saat celis menyebarkan akarnya lebih jauh. Sekarang setelah danau mulai berubah kembali, celis berusaha sekuat tenaga sambil juga membantu Ryan, Rowan, dan Kentucky. Kentucky berbaring di sarangnya saat celis menciptakan dua tempat untuk Ryan dan Rowan di cabang-cabangnya. Karena hubungan mereka dalam hal kultivasi, Ryan dan Rowan bahkan bisa merasakan aliran energi surgawi yang berasal dari akar celis. Celis memiliki batas berapa banyak energi surgawi yang bisa dia serap sekaligus di levelnya. Jadi semua energi surgawi ekstra yang dibawa kembali oleh cabang diserap oleh si kembar dan burung. Namun, tidak ada yang memperhatikan kelompok si kembar. Itu karena posisi yang mereka olah bisa dikatakan kurang lebih rata-rata. Secara alami, binatang iblis dan pembudidaya terkuat mengambil tempat terbaik. Sedikit yang mereka tahu bahwa kecepatan penyerapan mereka bahkan tidak seperlima dari apa yang bisa dilakukan kelompok si kembar. Itu semua berkat spesies celis sebagai cedar menelan dunia. Energi surgawi yang datang dari danau begitu terkonsentrasi sehingga Ryan dapat melihatnya terbentuk di udara. Jumlah yang sangat besar, sayang sekali kita tidak bisa menyimpan semua energi surgawi yang keluar untuk digunakan nanti. Saat itulah suara Sister Orb bergema di telinga mereka, bertanya, Toko. Jika itu yang Anda inginkan, saya dapat mencoba untuk menyimpan sebanyak mungkin di alam dimensi. Biasanya, itu akan memakan waktu yang sangat lama dengan energi surgawi yang normal. Namun, itu sangat terkonsentrasi di atas danau sehingga saya pikir saya bisa mengambil cukup banyak. Mata Ryan dan Rowan berbinar sebagai tanggapan. Namun, mereka tidak bisa tidak waspada ketika Ryan bertanya sebagai tanggapan, apakah itu akan menyebabkan masalah pada alam dimensi. Juga, apakah ada yang memperhatikan Anda melakukan itu? Tidak ada risiko karena alam dimensi juga telah berubah untuk mendukung energi surgawi. Adapun seseorang yang memperhatikan, itu memang mungkin. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah sesuatu yang menyerap energi surgawi yang mereka lewati. Tidak ada yang bisa menghubungkannya dengan kalian berdua,
mereka juga tidak akan mencoba menghentikannya karena energi itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka serap. Mereka lebih suka fokus pada kultivasi mereka. Ryan mengangguk setelah itu sebelum memperingatkan Sister Orb, baiklah, lanjutkan dan lakukan. Tentu saja, jika Anda dapat menyembunyikan tindakan Anda, itu akan menjadi lebih baik. Meskipun, setelah hening sejenak, Ryan mau tidak mau bertanya, kalau begitu, bukankah lebih baik bagimu untuk mengambil air energi surgawi saja? Tidak bisa melakukan itu, Sister Orb menjawab. Danau aliran surgawi ada karena lingkungan yang memungkinkannya terbentuk. Jika saya mencoba mengambil airnya akan hilang sebelum saya menyimpannya. Saya hanya bisa menyimpan energi itu sendiri. Ryan tidak bertanya lagi setelah itu. Baiklah, lanjutkan dengan rencana itu. Di atasnya, beberapa puluh meter di atas danau aliran surgawi, bagian dari energi surgawi yang menghilang ke udara tiba-tiba mulai berkumpul sekali lagi. Tentu saja, itu hanya sebagian kecil sementara sisanya masih lolos. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan dapat melihat celah yang sangat kecil di ruang angkasa yang terhubung ke alam dimensi permata jiwa. Biarkan aku memberimu bantuan ekstra, Sister Orb, kata Celis. Segera setelah itu, dia terhubung ke pohon mudanya yang berada di dalam alam dimensi permata jiwa. Sama seperti Sister Orb, mereka juga mulai menyerap energi surgawi, meningkatkan jumlah yang dibawa ke alam dimensi permata jiwa. Sangat bagus, pohon kecil. Semua orang di sekitar danau sudah berkultivasi puluhan kali lebih cepat karena danau. Kelompok Ryan, karena Celis, melakukan beberapa kali lebih baik dari itu. Baru 20 menit acara. Asteris ledakan. Asteris. Realem jiwa baru lahir tahap puncak dan binatang iblis 5 tahap puncak. Bab 962 Jalan. Dalam sekejap, Ryan dan Rowan melihat perbedaan ketika menembus tahap yang lebih tinggi dengan energi surgawi. Tidak ada energi kacau setelah terobosan. Baik itu si kembar atau orang yang mereka kenal, semua orang harus terlebih dahulu menstabilkan fondasi mereka setelah terobosan. Itu karena terobosan akan membuang energi dantian dan inti mereka ke dalam kekacauan. Itu juga mengapa Rowan belajar bagaimana meramu Foundation Stabilizing Pills. Namun, tidak ada hal seperti itu setelah menerobos dengan energi surgawi. Kamu bisa sangat gembira tentang itu nanti. Sister Orb memperingatkan. Danau aliran surgawi telah kehilangan 20% airnya. Cobalah untuk mencapai batas alam jiwa baru lahir dan batas tahap 5 sebelum semuanya menghilang. Saya akan menyimpan energi surgawi terkonsentrasi ekstra di alam dimensi permata jiwa setelah Anda siap memasuki alam transformasi jiwa. Celis menyipitkan matanya setelah itu, bertanya, kultivasi saya juga dibatasi oleh kultivasi si kembar, seperti Kentucky. Bukankah itu berarti aku tidak akan bisa memasuki tahap 6 sampai mereka menemukan jalan mereka sendiri? Kentucky harus mengakui bahwa kata-kata Celis masuk akal. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu saja. Sister Orb mengkonfirmasi keraguan mereka, dengan mengatakan, itu benar. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu. Pastikan Anda mencapai batas dalam hal energi. Namun, Ryan tampaknya tidak terlalu khawatir. Menemukan jalan seseorang. Saya tidak berpikir itu masalah bagi saya. Ryan kemudian menatap Rowan dengan senyum di wajahnya, bertanya kepadanya, bagaimana denganmu? Maukah Anda menyeret kami ke bawah? Rowan mendengus mendengar pertanyaan Ryan, menjawab, Jika Anda pikir Anda telah menemukan jalan Anda, maka saya jelas melakukannya jauh lebih awal. Faktanya, saya sudah mengetahui jalan saya sendiri bahkan sebelum mengetahui bahwa itu perlu untuk alam transformasi jiwa. Tentu saja, Ryan tidak keberatan kalah dari siapapun, tetapi Ryan. Harga dirinya tidak mengizinkan itu. Celis, Kentucky, dan Sister Orb terkejut mendengarnya. Besar. Dengan itu, mari kita ikuti langkahnya. Kami hanya membutuhkan 20% energi danau untuk memasuki peak stage, 80% seharusnya lebih dari cukup untuk mencapai terobosan. Kentucky berkata dengan ekspresi bersemangat. Demon Beast benar-benar mudah tanpa memerlukan persyaratan yang sama. Di sisi lain, mereka juga tidak memiliki manual kultivasi dan hal-hal seperti itu, yang dapat meningkatkan kemampuan mereka. Apakah kamu yakin itu jalanmu? Ketahuilah bahwa terobosan tidak akan terjadi jika itu bukan yang Anda inginkan. Ryan tertawa ketika dia menjawab, jangan khawatir, jangan khawatir. Jika jalan kita salah,
kita masih akan mencapai puncak alam jiwa baru lahir, jadi tidak apa-apa. Yang terburuk yang bisa terjadi adalah kita akan menang, menerobos langsung. Sister Orb harus mengakui bahwa Ryan benar, mendorongnya untuk bergumam, "Yah, kurasa begitu." Terobosan berturut-turut di antara kelompok si kembar tidak menarik perhatian sama sekali. Itu karena mereka hanyalah beberapa dari banyak terobosan terjadi di sekitar. Bahkan Cynthia merasa bahwa ada cukup energi surgawi baginya untuk mencapai terobosan juga. Adapun upaya gabungan Sister Orb dan Celis untuk menyimpan energi surgawi, belum ada yang menyadarinya karena mereka sangat berhati-hati. Sejauh tidak ada yang bisa melakukan apa-apa, tidak perlu memberitahu siapapun. Waktu berlalu saat danau aliran surgawi terus mendidih. Energi surgawi mengalir tanpa henti, memungkinkan banyak terobosan, terutama yang memiliki kultivasi rendah seperti penjaga realem formasi inti. Salah satu penjaga, yang sudah berada di tahap puncak dari alam formasi inti, tidak memiliki masalah untuk maju ke alam inti dan penggabungan jiwa, sangat menyenangkannya. Akhirnya, danau hanya memiliki 10% air energi surgawi yang tersisa. Saat itulah kelompok si kembar mencapai batas alam jiwa baru lahir dan batas tahap 5. Saat itu terjadi, si kembar akhirnya mengerti bagaimana menerobos alam transformasi jiwa bekerja. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan manual. Itu adalah jalan yang harus dipercaya. Rowan merasa seperti semua kehidupan yang telah dia kirim ke jalur reinkarnasi lewat di depan matanya. Masing-masing dari mereka hanya bisa bereinkarnasi karena usahanya sebagai roh kematian. Ada alasan bagi Rowan, atau Terra, untuk dianggap sebagai salah satu roh kematian terbaik di organisasi transisi universal. Itu karena dia sangat menyukainya. Bahkan sekarang, jika Rowan diberi pilihan, dia akan memilih untuk kembali menjadi roh kematian di belahan alam semesta lainnya. Menjadi Soul Guide selalu menjadi jalan Rowan. Bahkan sekarang dia masih hidup, dia masih percaya bahwa kehidupan seperti itu adalah jalannya yang sebenarnya. Seolah menjawab pikiran Rowan, jiwa Rowan tampak berubah bentuk saat mulai mengumpulkan energi surgawi tanpa henti. Bagian yang dulunya paling rumit dalam hidup seseorang menjadi lebih kokoh, lebih besar, dan lebih kuat. Rowan memasuki alam transformasi jiwa tanpa masalah apapun. Bahkan jika Rowan belum pernah menemukan sistem permata jiwa, dia masih akan dengan mudah menerobos ke alam transformasi jiwa untuk alasan yang sama. Kematian, selalu menjadi jalannya. Jalan Ryan, di sisi lain, adalah kebalikan dari Rowan. Seperti yang bisa diingat, Ryan memiliki masalah dengan jiwanya yang menghambat emosinya selama seluruh hidupnya di bumi. Karena itu, dia tidak pernah menikmati apapun. Atau, lebih spesifiknya, dia tidak pernah merasa hidup saat itu. Setelah masalah itu teratasi, Ryan mengerti bahwa dia senang hidup lebih dari apapun. Untuk menikmati setiap saat dalam kehidupan barunya. Ketika Ryan mendengar tentang apa yang diperlukan untuk memasuki alam transformasi jiwa, dia tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk memahaminya. Meskipun sederhana, itu sulit pada saat yang sama. Menjadi hidup untuk mengalami semua yang dia lakukan sejauh ini berarti segalanya bagi Ryan. Dan dia yakin itu akan terus sama. Hidup, selalu menjadi jalannya. Sama seperti Rowan, jiwa Ryan juga mulai berubah saat kultivasinya mencapai batas alam jiwa baru lahir. Bab 963 Ya, itu benar. Kentucky dan Celis sangat gembira ketika mereka melihat transformasi dalam jiwa Ryan dan Rowan. Pada saat yang sama ketika jiwa mereka berubah, binatang iblis dan pohon juga merasakan penghalang yang menghentikan mereka untuk mencapai tahap 6 secara bertahap berkurang kekuatannya. Sebenarnya, Kentucky dan Celis hampir tidak punya waktu untuk merasakan penghalang saat si kembar menerobos segera. Berkat Celis, semua energi surgawi yang diperlukan untuk terobosan semua orang berasal dari akarnya. Selain alam dimensi permata jiwa, yang hanya menyimpan energi, tidak ada yang bisa berharap untuk menyerap lebih banyak energi surgawi daripada kelompok mereka. Hidup dan mati. Mengapa saya tidak terkejut? Hahaha. Sister Orb bahkan bercanda karena dia sangat menyadari perasaan si kembar pada saat itu. Saya ingin tahu perubahan apa yang akan dibawa kedua jalur ini ke kultivasi Anda di masa depan. Air danau aliran surgawi hampir habis ketika 4 semburan energi surgawi tiba-tiba keluar dari tubuh kelompok Ryan. Jelas, Ryan dan Rowan memasuki alam transformasi jiwa sementara Kentucky dan Celis mencapai tahap 6. Kali ini,
Terobosan mereka cukup menarik perhatian karena sebagian besar terobosan selama ini adalah dari satu tahap ke tahap lainnya. Melihat keempatnya mencapai alam berikutnya bersama-sama sangat tidak terduga. Namun, terobosan mereka bukan satu-satunya yang diperhatikan. Cynthia, yang berada di tahap akhir dari alam transformasi jiwa, akhirnya memasuki tahap puncak dari alam yang sama. Secara alami, dia memiliki ekspresi yang menyenangkan di wajahnya saat dia melihat danau yang berangsur-angsur mengering. Hanya butuh beberapa menit lagi danau itu benar-benar menghilang. Seperti biasa, tidak ada yang tahu kapan yang lain akan muncul, apalagi lokasinya. Tapi itu tidak masalah sama sekali. Semua pembudidaya di wilayah Yukirom tahu bahwa mereka tidak mungkin mengandalkan danau untuk budidaya mereka. Pertama-tama, tidak sulit untuk berkultivasi tanpanya sejak awal. Itu hanya menunjukkan betapa bagusnya energi surgawi itu. Setelah danau menghilang, semua binatang iblis mulai menyebar kemana-mana. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi binatang iblis tidak pernah menyerang siapapun selama ini, termasuk satu sama lain. Mereka hanya akan kembali ke sifat biadab mereka setelah kembali ke wilayah mereka. Cynthia mengamati saat binatang iblis itu pergi, berhati-hati agar tidak mengejutkan mereka. Hal yang sama juga dilakukan oleh para pengawal, saudagar, dan para pekerja atau bawahannya. Meskipun tidak ada risiko, tidak ada jaminan bahwa binatang iblis tidak akan berubah persis pada hari ini juga. Fiuh, mereka akhirnya pergi, kata Cynthia sambil bangkit dari posisinya. Segera setelah itu, dia mulai memeriksa kultivasi semua orang di sekitarnya. Bagus sekali, semuanya. Sebagian besar dari mereka yang berada di bawah Core dan Soul Fusion Realm berhasil melewati setidaknya 2 tahap. Adapun yang di atas, Anda mendapatkan setidaknya 1 tahap. Danau aliran surgawi ini cukup besar, jadi kami beruntung. Petik 2. Semua orang juga bersorak dengan gembira. Itu karena Lady Cynthia memilih jalan yang benar untuk perjalanan kita. Memang, jika kita mengikuti jalan lain, kita tidak akan bertemu dengan danau aliran surgawi ini. Mungkinkah kamu tahu danau ini akan ada di sini? Cynthia tertawa mendengar pertanyaan itu. Hahaha, seolah-olah. Jika aku tahu itu ada di sini, apakah menurutmu hanya kita yang akan datang? Pertama-tama, aku akan mengundang beberapa teman untuk datang dan menikmatinya juga. Cynthia terus berjalan melewati semua orang ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah. Saat itulah dia akhirnya memperhatikan kultivasi kelompok si kembar. Ini. Ryan tersenyum padanya, berkata, Nona Cynthia tidak berbohong. Danau aliran surgawi ini benar-benar bagus. Kami mampu menembus 2 tahap dan memasuki alam berikutnya. Kami berhutang budi kepada Anda karena memberitahu kami tentang kesempatan ini dan terutama karena membiarkan kami tinggal di sini. Cynthia merasa ingin menangis setelah mendengarnya. Tapi, kau dan kakakmu langsung masuk ke alam transformasi jiwa. Bukankah seharusnya kau mengetahui jalanmu sendiri sebelum itu? Benar saja, dia tidak begitu terkejut dengan Kentaki dan Celis karena mereka masing-masing bukan pembudidaya tetapi binatang iblis dan pohon iblis. Mereka tidak perlu peduli tentang hal-hal seperti itu. Namun, Ryan dan Rowan pasti seharusnya, mungkinkah tempat asalmu, tidak memiliki persyaratan harus menemukan jalan untuk memasuki alam transformasi jiwa. Rowan menggelengkan kepalanya ketika dia menjelaskan, tentu saja tidak. Hanya saja Ryan dan saya selalu tahu apa jalan kami sejak awal. Yang kami kekurangan hanyalah kultivasi yang diperlukan untuk membuat terobosan ini. Kau sudah tahu. Cynthia bahkan lebih terkejut. Bagaimana? Jangankan aku, semua orang yang aku kenal di alam transformasi jiwa membutuhkan waktu bertahun-tahun, puluhan tahun, dan bahkan berabad-abad untuk memahami jalan mereka sendiri. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, itu tidak ada hubungannya dengan terobosan kami, Lady Cynthia. Faktanya, siapapun dapat langsung menerobos ke alam transformasi jiwa. Faktanya, saya percaya harus ada banyak contoh yang keluar, ada tentang hal itu. Hanya saja Anda tidak pernah bertemu mereka. Pada akhirnya, selama Anda tahu apa yang sebenarnya Anda inginkan di jalur kultivasi Anda, alam transformasi jiwa mungkin adalah terobosan termudah yang ada. Itu, Cynthia tahu bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, seharusnya tidak mungkin untuk memasuki alam transformasi jiwa jika tidak. Meski begitu, bagaimana kamu menemukan jalanmu begitu cepat? Ryan merenungkannya sebentar sebelum berkata,
Anda dapat mengatakan bahwa sejak kami mulai berkultivasi, kami telah memikirkan tentang apa jalan kami nantinya. Sejujurnya, kami tidak tahu apakah kami akan mampu menembusnya, sampai kita melakukannya. Bagaimanapun, pilihan kita mungkin salah. Kalau begitu, kita harus memulai dari awal sekali lagi. Untungnya, pertimbangan yang cermat selama bertahun-tahun membuahkan hasil. Pada akhirnya, Cynthia hanya bisa menghela nafas panjang dan keras. Terserah, setidaknya penjelasanmu masuk akal. Namun, bagaimana kalian berempat menerobos pada saat yang sama? Apakah itu juga kebetulan? Ryan mengangkat bahu ketika dia bertanya sebagai tanggapan, apakah Anda percaya kami jika kami mengatakan itu? Cynthia mengerti arti di balik kata-kata Ryan, akhirnya menjawab, "Yah, itu benar." Bab 964 Berita. Akhirnya, Cynthia berbalik dan memberi perintah. Baiklah, semuanya, mari kita bersiap untuk keberangkatan. Kami terlambat seminggu lebih karena danau aliran surgawi. Kami tidak dapat memperpanjang masa tinggal kami di sini lagi. Kami akan meningkatkan kecepatan kami di sepanjang jalan untuk menebus beberapa waktu yang hilang. Ya, Nyonya Cynthia, semua penjaga, pedagang, pekerja, dan orang lain di karavan menerima pesanan dan mulai mengemasi semuanya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka sudah menyiapkan segalanya. Ayo pergi. Kereta Cynthia mengambil bagian depan saat karavan meninggalkan danau yang sekarang mengering. Di belakang, Ryan meminta bantuan kepada Kentucky, dengan mengatakan, karena kita bertindak sebagai penjaga sekarang, kita harus melakukan pekerjaan dengan baik. Kentucky, terbanglah dan awasi karavan dari langit. Kamu pasti yang terbaik, cocok untuk mencegah penyergapan atau semacamnya. Kentucky mengangguk, menjawab, tentu, serahkan padaku. Meskipun celis dalam bentuk trinnya, dia masih cukup besar, jadi dia tidak muat di gerbong. Pada akhirnya, dia harus mengikuti kelompok itu dengan berjalan kaki. Saat melakukannya, dia hanya bisa bergumam, lingkungan seperti ini cukup sulit untuk rasku, tahu. Ryan mengangkat bahunya, menawarkan, aku bisa membawamu dengan energi surgawiku jika kamu mau. Namun, itu akan terlihat sangat memalukan. Celis menggelengkan kepalanya, dengan cepat berkata, lupakan saja. Hehe, Ryan tertawa kecil sebagai tanggapan sebelum dia memasuki salah satu gerbong. Di sana, dia melihat Rowan duduk di sudut dengan mata tertutup. Bagaimana itu? Rowan membuka matanya sejenak dan menatap Ryan sebelum menutupnya lagi, mengatakan kepadanya, kekuatan jiwa dan energi spiritual kita terhubung sebelumnya. Saya pikir akan ada beberapa masalah sekarang karena kita memiliki energi surgawi alih-alih energi spiritual. Namun, energi surgawi menggantikan energi spiritual dan menyatu dengan kekuatan jiwa tanpa masalah. Bahkan, saya pikir itu menjadi jauh lebih kuat. Suster Orb segera menjelaskan. Tentu saja, itu bisa menyatu. Fusi adalah sesuatu yang dibuat oleh sistem permata jiwa. Secara alami, itu akan menghitung perubahan energi spiritual menjadi energi surgawi. Namun, meskipun Anda menjadi sedikit lebih kuat dengan perubahan ini, Anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari para pembudidaya alam dewa lainnya. Ryan mengangguk, sudah mengerti dari mana Sister Orb berasal. Itu karena meskipun perpaduan energi surgawi dan kekuatan jiwa lebih baik, orang-orang dan binatang dari alam dewa sudah menggunakan energi surgawi untuk memulai. Mereka lebih kuat dari pembudidaya dan binatang iblis dari tingkat yang sama yang menggunakan energi spiritual. Peningkatan kekuatan kita dengan menggunakan energi surgawi alih-alih energi spiritual hanya mengisi celah itu. Suster Orb senang mendengarnya. Tepat. Tentu saja, Sister Orb memperingatkan si kembar sekali lagi. Namun, kamu tidak boleh melupakan batasan alam dewa. Kekuatan yang dapat ditampilkan oleh seorang pembudidaya alam transformasi jiwa di alam dewa hanya sekitar 1/10 dari apa yang dapat dilakukan oleh seorang pembudidaya alam transformasi jiwa di alam manusia. Ketika saya mengatakan bahwa seorang pembudidaya alam transformasi jiwa dari alam dewa lebih kuat, maksud saya dibandingkan dengan seorang pembudidaya alam transformasi jiwa menggunakan energi spiritual di sini. Sebagai gantinya, jika seorang pembudidaya alam transformasi jiwa turun ke alam manusia dan menggunakan energi surgawi yang tersimpan di dantiannya, mereka mungkin akan dapat menghancurkan makhluk apapun di alam suci yang mereka temui. Itu karena pria itu tidak akan dibatasi oleh apapun. Karena energi surgawi lebih unggul, mereka jelas akan lebih unggul juga.
Sister Orb kemudian menyelesaikan penjelasannya dengan informasi yang berguna. Tentu saja, masih ada keuntungan sekarang karena Anda memiliki energi surgawi yang menyatu dengan kekuatan jiwa, bukan energi spiritual. Sense surgawi, kan? Divine Sense Rohan sekarang dapat meluas hingga 30 meter sekaligus, yang jauh melampaui apa yang diizinkan oleh energi spiritual dan kekuatan jiwa yang menyatu. Bahkan dengan terobosan, seharusnya tidak meningkat sebanyak itu. Ryan setuju dengan Rowan, mengatakan, itu benar. Saya juga dapat menyebarkan Divine Sense saya hingga sekitar 30 meter. Meskipun senior Cynthia berada di puncak Soul Transformation Realm, saya percaya Divine Sense kita tidak kalah sama sekali dari miliknya. Saat itulah Rowan teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, Ryan, bagaimana dengan keterampilan menekuk sense spiritualmu? Apakah itu bekerja dengan Divine Sense juga? Ryan mengangguk, menjelaskan, itu tidak persis sama. Namun, mereka memiliki kesamaan. Saya hanya perlu membuat beberapa perubahan pada skill, dan saya seharusnya bisa membengkokkan Divine Sense. Tentu saja, batasan yang sama masih ada, berlaku untuk itu. Jika Divine Sense terlalu kuat, itu akan melewati skill bending saya. Saya menggunakan Divine Sense Senior Cynthia untuk menguji perubahan pada saat ini. Dia menjaga Divine Sense-nya aktif sepanjang waktu, jadi itu cukup nyaman bagi saya. Seperti yang bisa dibayangkan Ryan, Cynthia cukup bingung. Kenapa dia terus menghilang dan muncul kembali di dalam akal sehatku sepanjang waktu? Apakah dia hantu atau apa? Lagi pula, prioritasnya adalah keselamatan karavan. Selain itu, dia sudah memutuskan untuk tidak mencampuri apa yang dilakukan kelompok si kembar. Lagi pula, mereka mungkin tidak akan bertemu lagi setelah mencapai kota. Seperti yang disebutkan Cynthia, karavan mereka meningkatkan kecepatan untuk mencapai kota lebih cepat. Kelompok mereka memang menemukan beberapa binatang iblis di jalan yang tidak tahu lebih baik, tapi selain itu, tidak ada yang terjadi sejauh ini. Cynthia dan kelompok si kembar bahkan tidak perlu keluar dan membantu. Namun, sebanyak karavan beruntung menemukan danau aliran surgawi, waktu tambahan itu juga membuat segalanya menjadi lebih sulit. Cynthia merasakan sesuatu bereaksi di dalam tasnya sebelum membukanya. Sebuah pesan. Itu adalah jimat transmisi pikiran. Cynthia meletakkannya di dahinya dan memeriksa isinya sebelum jimat itu terbakar. Saya tahu waktu jendela kecil. Itu sebabnya saya pergi lebih awal minggu itu. Namun, saya tidak berharap menemukan danau aliran surgawi. Aku tidak mungkin meninggalkan danau, kan? Sayangnya, itu membuatku kehilangan jendela aman yang dibuat oleh pembersihan terakhir. Cynthia sekarang harus membuat keputusan. Bab 965 baiklah. Cynthia merenung dalam diam atas situasi sebentar sebelum keluar. Semuanya, hentikan karavan untuk saat ini. Datang dan temui aku setelah itu. Karavan segera berhenti, dan para pengelana dengan cepat berkumpul di sekitar Cynthia. Jelas, Ryan dan Rowan melakukan hal yang sama. Melihat semua orang ada di sana, Cynthia mulai berbicara, menjelaskan, saya baru saja menerima berita bahwa lembah Ukilas telah diduduki oleh bandit lagi. Perjalanan kami didasarkan pada jendela yang dibuat oleh pembersihan tentara kerajaan, tetapi kami memutuskan untuk berhenti. Untuk danau, jadi kita kehilangannya. Sekarang, kita punya dua pilihan di depan kita. Kita bisa pergi di sekitar lembah, yang akan menambah waktu perjalanan kita setidaknya 3 minggu lagi, dan tidak ada jaminan kita tidak akan menemukan bandit di jalan. Atau kita bisa melewati lembah dan bertarung jika kita diserang. Hal baiknya adalah tentara baru saja lewat di sana, jadi seharusnya tidak ada banyak musuh. Mungkin kita bahkan tidak perlu untuk bertarung sama sekali. Cynthia kemudian menatap para pedagang yang membayar perlindungan dengan ekspresi serius, bertanya kepada mereka, jadi, yang mana yang kamu inginkan? Rute panjang atau rute pendek? Para pedagang mulai berdiskusi satu sama lain melalui Divine Sense sebelum mereka akhirnya mengambil keputusan. Kita harus mengambil rute pendek karena barang-barang kita tidak bisa menunggu selama itu lagi. Jika kita mengambil jalan yang lebih panjang, kita akan kehilangan sebagian besar dari mereka. Kita mungkin juga mencoba lembah dan meninggalkan barang-barang karavan jika keadaan benar-benar mengarah ke selatan. Petik 2. Pedagang lain kemudian berbicara dengan senyum di wajahnya, berkata,
Bagaimanapun, danau aliran surgawi saja sudah bernilai lebih dari keuntungan yang bisa kita dapatkan dari penjualan. Bahkan jika kita kehilangan segalanya, kita tidak akan berakhir di pihak yang kalah pula. Para penjaga tidak bisa menahan tawa saat mereka setuju. Hahaha, bagus sekali. Kami ingin tantangan yang bagus untuk membiasakan diri dengan kultivasi baru kami, jadi ini akan menjadi kesempatan yang bagus. Ryan dan Rowan tidak terlalu peduli. Jika ada, Rowan setuju dengan apa yang dikatakan penjaga itu. Cynthia mengangguk pada akhirnya, menerima keputusan mereka saat dia berkata, "Yah, lembah ukilas itu." Benar saja, mereka tidak menemui banyak rintangan dalam perjalanan mereka ke lembah selain beberapa serangan acak dari binatang iblis. Sepanjang jalan, Ryan dan Rowan melihat lingkungan yang gersang berangsur-angsur berubah menjadi hijau dan subur. Akhirnya, mereka tiba di pintu masuk lembah. Lembah ukilas sama sekali tidak kecil. Gunung-gunung yang mengelilinginya tidak terhitung banyaknya, dan masing-masing dari mereka terlalu tinggi untuk dapat dilihat dengan mata kepala sendiri. Adapun jalan di antaranya, siapa yang tahu berapa kali lebih lama dari lembah lain yang pernah dilihat Ryan dan Rowan di masa lalu. Sebenarnya, mereka belum melihat apa-apa. Cynthia lah yang menjelaskan kepada mereka seberapa besar ketika dia ditanya tentang jarak yang harus dilalui. Bisakah ini dianggap sebagai lembah? Jika dia mengatakan yang sebenarnya, jarak totalnya setidaknya 5.000 km atau lebih. Astaga, Ryan mau tidak mau mengomentarinya melalui Divine Sense dengan yang lain. Sister Orb tahu apa yang dipikirkan semua orang, jadi dia menjelaskan. Kamu tidak bisa menilai alam dewa dengan standar planetmu. Energi surgawi mempengaruhi segala sesuatu di alam dewa, seperti yang dilakukan energi spiritual di alam manusia. Misalnya, apakah Anda memperhatikan seberapa lebih besar segala sesuatu di separuh semesta ini dengan energi spiritual dibandingkan dengan separuh lainnya yang tidak memilikinya? Suster Orb melanjutkan, ambil Rinse Earth untuk perbandingan. Planet Sunkan saja sudah cukup untuk menampung lebih dari 100 bumi. Sekarang kita berada di alam dewa, di mana energi surgawi ada. Sebagai jenis energi yang lebih tinggi, wajar jika sebagian besar benda menjadi lebih besar. Mereka mendapat dukungan dari energi surgawi untuk menjadi seperti itu. Ryan dan Rowan pernah ke bagian lain alam semesta sebelumnya di kehidupan mereka sebelumnya, jadi mereka harus mengakui bahwa Sister Orb benar. Terutama Rowan, yang telah melihat banyak planet dan ras. Tidak ada satu planet pun di sisi alam semesta tanpa energi spiritual yang dapat dibandingkan dengan Sunkan saja. Jika Ryan dan Rowan masih berada di alam manusia, mereka tidak akan terlalu peduli dengan jarak seperti itu. Lagi pula, mereka bisa terbang, dan kekuatan yang bisa mereka tunjukkan 10 kali lebih besar atau bahkan mungkin lebih tinggi dari apa yang bisa mereka lakukan di alam dewa. Seseorang tidak boleh lupa bahwa pembatasan kekuatan setiap orang karena lingkungan alam dewa membuat mereka jauh lebih lemah. Bahkan jika kita terbang di punggung Kentaki sepanjang jalan, kita akan membutuhkan setidaknya 3 atau 4 hari. Kecepatan terbang Kentaki jelas terpengaruh juga. Cynthia mengatakan bahwa karavan akan bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi untuk mencoba dan membersihkan jalan paling lama dalam 2 hingga 3 minggu, kata Rowan. Meskipun, ini bukan waktu yang lama. Celis juga menunjukkan sesuatu. Itu menjelaskan mengapa ada begitu banyak bandit di sini. Banyak karavan mungkin mencoba lewat tanpa terdeteksi karena ukuran lembah. Hanya saja Cynthia ingin menggunakan pembersihan tentara kerajaan atau apapun untuk membawa karavan yang jauh lebih besar dalam sekali jalan. Disitulah masalahnya berada karena angka-angka di sini akan membuatnya cukup sulit untuk disembunyikan. Jangan khawatir, setidaknya aku bisa mencegah kita disergap. Kentaki terlihat sangat percaya diri. Lagi pula, aku bisa mengintai dari udara untuk setiap bahaya. Rowan mengangguk ketika dia melihat semua orang. Kami belum memiliki kesempatan untuk bertarung di bawah aturan alam dewa karena hanya sejumlah kecil binatang iblis lemah yang muncul sejauh ini. Ini mungkin kesempatan terbaik untuk mengujinya melawan musuh yang hidup, dan kemungkinan besar kita akan bertemu dengan mereka. Saya telah mencobanya, dan saya percaya kekuatan yang dapat kami tunjukkan saat ini setara dengan apa yang kami keluarkan ketika kami berada di alam formasi inti atau tahap 3. Berjuang dengan itu dalam pikiran. Ryan, Celis, dan Kentaki mengangguk sebagai jawaban. Baiklah. Kafilah itu melintasi lembah ukilas sampai, tidak terjadi apa-apa. Bab 966 apa katamu?
Ryan dan Roan melihat ke belakang saat mulut mereka berkedut. Selama minggu pertama, semua orang menjaga kewaspadaan mereka, tapi tidak ada. Selama minggu berikutnya, mereka memutuskan untuk sedikit meningkatkan kecepatan mereka, tetapi tidak ada. Adapun minggu ketiga, karavan mulai berpikir bahwa sebagian besar bandit mungkin telah berkumpul di ujung lembah, tetapi tidak ada lagi. Si kembar bisa melihat pegunungan mulai menghilang secara bertahap di belakang mereka. Mereka juga melihat bagaimana para pedagang bersorak tanpa henti bersama dengan para penjaga. Meski begitu, si kembar masih memiliki harapan, jadi mereka melihat ke arah Cynthia dan bertanya, "Ahem, pegunungan di belakang kita itu tidak mungkin menjadi pintu keluar dari lembah ukilas, kan? Pasti ada kelanjutan di depan." "Ya, pasti. Hampir tidak mungkin kita bisa menghindari semua bandit dengan karavan sebesar ini, bukankah kamu yang mengatakan itu? Di mana bandit kita?" Cynthia memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia mengangguk. "Sepertinya, kita beruntung." Memang, semua orang merasa beruntung karena tidak menemukan apapun, kecuali kelompok si kembar. Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk keras, berseru, "Persetan! Sialan-sialan! Apakah bandit dari wilayah Yukirom benar-benar seburuk itu sehingga mereka tidak menemukan lokasi kita sampai akhir?" Saat itulah Ryan memikirkan kemungkinan, bergumam dengan sedikit keraguan, "Tunggu, mungkinkah kamu menggunakan jalan tersembunyi di dalam lembah untuk menghindarinya?" Cynthia membuang muka sambil menggaruk bagian belakang kepalanya, berkata, "Faktanya, aku ingin menguji kekuatanku sekarang setelah aku mencapai puncak alam transformasi jiwa. Yang ingin aku katakan, adalah bahwa saya sengaja mengambil jalan yang sangat terbuka, berharap untuk mendapatkan beberapa tindakan." Si kembar tidak percaya itu, dengan Ryan bertanya padanya, "Jadi, kita sampai sejauh ini sambil mengambil rute paling berbahaya tanpa menemukan satu pun jiwa yang hidup?" Cynthia mengangguk sebagai jawaban, merasa sulit untuk percaya juga. Pada saat itu, sebuah ide muncul di benak Ryan, Roan, dan Cynthia. Mungkin, para bandit mengira karavan akan mencoba mengambil rute yang lebih aman dan memutuskan untuk menyergap mereka di jalan itu. Namun, mereka semua kebetulan memiliki ide yang sama. Ketiganya tidak bisa lebih benar. Karena pembersihan tentara kerajaan, para bandit membutuhkan waktu untuk kembali ke lembah. Mereka mengira karavan atau kelompok lain yang melakukan perjalanan melalui lembah pasti akan mengambil rute yang lebih aman, jadi mereka semua menuju ke tempat itu. Pada akhirnya, karavan Ryan menjadi satu-satunya kelompok yang melewati lembah ukilas tanpa pernah menemui kendala apapun sejak pembersihan selesai. Celis kemudian tiba di sisi mereka sebelum bertanya, "Ini benar-benar menyimpang." Tepat setelah itu, dia menunjuk kembali ke lembah dan bertanya, "Haruskah kita berbalik dan memasuki lembah sendirian? Karena kita melewati tempat paling berbahaya untuk karavan, sepertinya mereka tidak membutuhkan bantuan kita lagi." Cynthia mendengar kata-kata Celis, mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia masih belum terbiasa melihat pohon iblis berbicara. Namun, dia dengan cepat mengesampingkan pikiran itu sebelum berkata, "Temanmu benar. Kita akan baik-baik saja mulai sekarang, bahkan jika kita belum memiliki terobosan di Divine Stream Lake. Kamu dapat kembali ke sana untuk bertempur jika itu yang terjadi, apa yang Anda inginkan. Fakta bahwa Anda mengikuti lembah tanpa mengingkari kata-kata Anda lebih dari cukup untuk membayar bantuan saya menjelaskan kepada kalian tentang danau aliran surgawi. Adapun saya disewa untuk melindungi ini karavan, jadi saya harus melihatnya sampai akhir sampai kita mencapai kota Kosek." Begitu Cynthia menyelesaikan kata-katanya, Kentaki turun dari langit dan mendarat di sisi mereka, bertanya, "Ryan, aku tidak bisa melihat gunung lagi. Apakah kita masih di dalam lembah? Aku belum melihat seorang bandit pun." Ryan menggelengkan kepalanya dan memberi Kentaki penjelasan singkat melalui Divine Sense. Setelah itu, Ryan, Celis, dan Kentaki memandang Roan. Bagaimanapun, dia selalu bertanggung jawab atas pelatihan tempur. Roan, jelas, adalah yang paling kecewa di grup mereka. Tangannya gatal saat dia memegang gagang bintang putih selama seluruh perjalanan melalui lembah. Namun, dia memberikan pandangan terakhir kepada gunung-gunung di kejauhan sebelum menyerah. Lupakan saja. Mungkin memang takdir kita merindukan mereka. Secara alami, si kembar percaya pada takdir. Bagaimanapun, sistem permata jiwa mereka pada dasarnya bekerja untuk itu. Kami masih tahu terlalu sedikit tentang tempat ini,
jadi Kosek City akan menjadi tempat yang baik untuk memulai. Roan kemudian menatap Cynthia dan bertanya, kamu mengatakan bahwa kamu disewa untuk melindungi karavan ini, kan? Apakah ada organisasi atau tempat tentara bayaran untuk mengambil misi, atau apakah kamu dipekerjakan oleh para pedagang secara langsung? Cynthia mengerti apa yang diinginkan Roan dan mengeluarkan lencana dari dalam pakaiannya saat dia menjelaskan, memang ada organisasi untuk tentara bayaran. Tapi dalam kasusku, aku bagian dari Sekte Lukimira. Sederhananya, aku mendapat misi ini dari misi aula sekte saya. Apakah Sekte Lukimira adalah sekte besar di wilayah Yukirom? Roan bertanya balik. Cynthia tertawa sebagai tanggapan, mengingat bahwa si kembar tidak berasal dari tempat ini. Hahaha, tidak sama sekali. Bahkan, kami bisa dikatakan sebagai salah satu sekte terlemah, jauh dari yang dianggap rata-rata. Sekte master kami, misalnya, hanya berada di tahap akhir Saint Realm. Saya seorang omong-omong, ada penatua di sana. Bukankah itu lucu? Kami bahkan harus mengirim tetua kami untuk melakukan beberapa misi untuk membantu keuangan sekte. Cynthia kemudian menunjuk ke depan dan berkata, ngomong-ngomong, ini adalah perjalanan pulang dan pekerjaan saya. Anda dapat menemukan Sekte Lukimira saya beberapa ratus kilometer di selatan kota Kosek jika Anda ingin bergabung dengan kami. Hahaha, Cynthia pada dasarnya bersikap sopan. Dia tahu betapa mudanya si kembar, pasti masih berusia 30-an. Selain itu, mereka juga memiliki binatang iblis dan teman pohon. Meskipun orang tidak bisa mengatakan bahwa mereka adalah talenta yang menantang surga dengan kultivasi dan usia mereka saat ini, mereka jelas jauh di atas rata-rata. Ada banyak pilihan yang lebih baik untuk mereka pilih nanti. Baiklah, ayo bergabung dengan Sekte Lukimira, kata Roan tanpa berpikir. Cynthia mengangguk sambil tersenyum sambil mengangkat bahu. Hehe, tidak apa-apa jika kamu menolak. Aku hanya, namun, senyumnya membeku tepat setelah dia bergumam kaget, apa yang kamu katakan? Bab 967 Pertanyaan dan Jawaban. Roan mengulangi kata-katanya, bahkan mengatakannya satu persatu. Kami akan bergabung dengan Sekte Lukimiramu. Mungkinkah kamu tidak benar-benar berencana mengundang kami? Cynthia segera menggelengkan kepalanya, menanggapi dengan, tentu saja tidak. Anda pasti lebih dari diterima. Tapi, mengapa Anda bergabung dengan sekte kecil seperti Sekte Lukimira saya? Ryan adalah orang yang menjawab itu, menjelaskan, itu alasan yang cukup sederhana, yaitu kamu. Setidaknya, sepertinya kamu tidak mencoba menipu kami atau apapun. Kamu bisa saja menolak untuk memberitahu kami tentang Divine Stream Lake, menunjukkan kepada kami jalan yang salah ke kota, atau hanya menyerang kami saat kami masih di alam jiwa baru lahir. Namun, Anda berbagi segalanya, dan waktu membuktikan bahwa Anda mengatakan yang sebenarnya kepada kami. Kentucky juga senang dengan keputusan itu, melanjutkan dari tempat yang ditinggalkan Ryan saat dia berkata, memang. Di mata kami, jika tetua sekte sudah dapat dipercaya, sekte asal tetua ini seharusnya tidak jauh lebih buruk, kan? Roan mengangguk setuju dengan kata-kata Kentucky. Kemudian, dia mengatakan kepadanya, kami pada dasarnya tersesat tanpa tempat untuk pergi atau tinggal. Sejauh yang kami tahu, wilayah Turin kami mungkin berada di sisi lain dari alam dewa. Lagi pula, Anda mengatakan bahwa tidak ada wilayah di sekitar kita yang memiliki binatang iblis atau pohon yang dapat berbicara di tahap 5. Dalam hal ini, kami dapat bergabung dengan sekte Anda sehingga kami dapat membangun pijakan. Dan kemudian, kami akan mulai penyelidikan kita dari sana. Ada alasan lain juga. Orang harus ingat bahwa Roan sangat pandai mendeteksi kebohongan. Namun, Cynthia tidak memberitahu satu pun sampai sekarang. Paling tidak, Roan tidak menyadarinya. Selain itu, karena dia sudah tahu tentang Kentucky dan Celis, itu akan membantu di dalam sektenya. Cynthia jelas senang dengan penjelasan mereka, mengatakan, saya tidak akan mengatakan bahwa semua orang di sekte kami seperti saya. Bagaimanapun, sifat seorang kultivator berbeda dari yang lain. Namun, saya setidaknya bisa mengatakan bahwa Anda dapat mempercayai Master Sekte, dan beberapa penatua yang kita miliki di sana. Saat itulah dia memikirkan sesuatu, bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana Anda ingin diterima di sekte? Dengan kultivasi Anda di alam transformasi jiwa, bahkan memberi Anda gelar tetua tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Ryan segera menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab,
lebih baik tidak. Mari kita bergabung sebagai murid biasa. Jangan lupa bahwa kita akan tinggal sementara sampai kita memutuskan apa yang harus dilakukan, jadi kita bisa pergi kapan saja. Tentu saja, kita akan pergi, ikuti aturan sekte dan bantu tugas-tugasnya selama itu bermanfaat bagi kita. Murid biasa, Cynthia tersenyum pahit saat mendengar itu. Tidak berusaha bersikap kasar, tapi saya tidak berpikir ada orang yang akan percaya kalian berdua hanya menjadi murid sederhana dengan kultivasi Anda. Asal tahu saja, kami memiliki beberapa tetua peringkat rendah yang masih di alam jiwa baru lahir, murid terkuat hanya ada di alam inti dan penggabungan jiwa, dan kami tidak memiliki banyak dari mereka. Mayoritas berada di alam formasi inti atau di alam pembentukan yayasan. Memang, akan terlalu aneh untuk tiba-tiba menerima dua manusia di alam transformasi jiwa sebagai murid biasa. Apakah kamu memiliki pangkat tetua tamu? Kalau begitu, Ryan bertanya sambil memikirkannya sedikit lagi. Cynthia segera mengangguk, menjawab, tentu saja. Saya juga berpikir bahwa karena Anda tidak ingin menjadi penatua, menjadi penatua tamu adalah pilihan terbaik. Ada beberapa batasan, seperti tidak dapat mengakses beberapa area terlarang, tapi kurang lebih begitu. Pendapatmu tidak akan berarti banyak dalam pertemuan sekte, tapi kurasa itu yang kamu inginkan, kan? Rowan mengangguk, berkata, iya. Kami lebih suka menjaga jarak dari hal-hal seperti itu. Kentucky dan Celis mau tidak mau bertanya, bagaimana dengan kita? Cynthia menggaruk bagian belakang kepalanya sebagai tanggapan. Lagi pula, tidak ada sekte yang memiliki tempat bagi binatang iblis tahap 6 atau pohon untuk menjadi tetua tamu. Lagi pula, mereka seharusnya tidak bisa berpikir. Yah, kami memiliki aula penjinakan binatang di sekte kami, tapi kebanyakan binatang iblis hanya ada tahap 3 atau 4. Hanya master sekte yang mampu menjinakkan binatang iblis tahap 5. Jinak, Kentucky mau tidak mau bertanya setelah itu, kalau begitu, apakah kita akan berpura-pura menjadi binatang dan pohon iblis yang dijinakkan? Cynthia menggelengkan kepalanya, menjawab, yah, itu tidak akan banyak berguna karena semua orang di karavan ini sudah tahu bahwa kamu dapat berpikir dan berbicara. Berita itu pasti akan menyebar ke sekte di beberapa titik. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana aku harus berurusan denganmu. Ryan mengangkat bahunya saat dia menemukan solusi cepat. Katakan saja pada mereka bahwa Kentucky dan Celis adalah tanggung jawab kita. Kurasa itu cara paling aman untuk melakukannya. Lagi pula, situasi mereka sangat aneh di tempat ini. Cynthia mengangguk sebagai jawaban saat dia menjawab, kalau begitu, kita akan pergi dengan itu. Dengan keputusan itu, Rowan mengubah topik pembicaraan. Baiklah, kamu mengatakan bahwa tentara kerajaan melakukan pembersihan bandit di lembah Ukilas, kan? Untuk tentara kerajaan ada, itu berarti ada negara di belakang mereka. Apakah saya benar mengatakan bahwa wilayah Yukirom adalah bagian dari sebuah negara? Cynthia mengangguk dan kemudian menggelengkan kepalanya setelahnya. Itu setengah benar. Kami memang bagian dari sebuah negara. Itu disebut Kerajaan Kamos, jelas diperintah oleh keluarga Kerajaan Kamos. Namun, bukan wilayah Yukirom yang merupakan bagian dari Kerajaan Kamos. Sebaliknya, Kerajaan Kamos yang menjadi bagian dari Kerajaan Kamos, wilayah Yukirom. Ryan dan Rowan dengan mudah memahami apa yang dia maksud dengan itu, dengan Ryan berkata, jadi, wilayah Yukirom jauh lebih besar daripada negara itu sendiri. Tepat sekali, Cynthia membenarkan. Wilayah Yukirom terdiri dari 7 negara. Kerajaan Kamos terletak di sisi tenggara dan dianggap sebagai yang terbesar keempat dari 7 negara. Aku mengerti, Rowan merenung dalam diam sebentar sebelum menanyakan sesuatu yang lain. Apakah kita bagian dari kekuatan yang lebih besar? Kerajaan atau semacamnya? Cynthia memikirkannya sejenak sebelum berkata, saya tidak akan mengatakan bahwa kita adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar seperti sebuah kerajaan. Tetapi 7 negara di wilayah Yukirom dianggap sebagai kekuatan sekutu, aliansi Yukirom. Mungkin itu cocok deskripsi Anda entah bagaimana. Rowan mengangguk karena kata-katanya memang sesuai dengan kriterianya. Memang. Bab 968 Cynthia tidak bisa serius. Ryan menanyakan sesuatu yang lain, menindaklanjuti pertanyaan Rowan. Apakah itu berarti kita sedang melawan kekuatan lain di sekitar Yukirom saat ini? Ya, jawab Cynthia tanpa menunjukkan banyak kekhawatiran. Tapi itu adalah hal yang sangat umum di bagian kecil dari alam dewa.
Daerah selalu bertarung satu sama lain untuk sumber daya dan hal-hal seperti itu, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Apakah ada perekrutan untuk berpartisipasi dalam pertempuran itu, atau apakah aliansi menggunakan pendekatan reaktif? Roan jelas mengambil kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang itu. Mereka mengambil pendekatan reaktif. Setiap negara di wilayah Yukirom memiliki pasukannya sendiri, tetapi mereka jauh dari cukup untuk menutupi semua perbatasan. Pada akhirnya, alam dewa terlalu besar, dan begitu juga setiap wilayah, benua, dan jenis wilayah lain di dalamnya. Cynthia kemudian memandang Ryan dan Roan dan bertanya, mungkinkah itu berbeda dari tempat asalmu? Tidak juga, jawab Ryan. Planet terakhir yang mereka kunjungi tertutup es hampir sepanjang waktu sebelum Celis dibawa pergi. Mereka masih ingat bagaimana sebagian besar kota terletak sangat jauh satu sama lain. Situasinya mungkin akan membaik sekarang setelah esnya hilang, tapi itu masih akan memakan waktu yang sangat lama. Roan tidak bisa tidak berpikir sendiri. Bagaimanapun, jarak antara area tempat kami tiba dan kota terdekat pasti beberapa kali lebih besar dari jarak antara sebagian besar kota saat itu. Ngomong-ngomong, negara Kamos kita berbatasan dengan wilayah Furueru di sisi timur. Nah, untuk lebih spesifiknya, negara Bengsuf yang terletak di sana. Sesekali, kita menyerang wilayah mereka, dan hal yang sama terjadi sebaliknya. Ketika itu terjadi, keluarga kerajaan mengirimkan berita ke semua kota di negara ini. Anda dapat mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam pertahanan atau penyerangan selama waktu itu, jelas Cynthia. Roan tidak bisa tidak menyipitkan matanya dan bertanya, mengapa itu terasa tidak berguna? Dari apa yang Anda katakan kepada saya, kedua belah pihak jarang, jika pernah, berhasil menaklukkan wilayah satu sama lain. Bukankah kedua negara hanya mengirim pembudidaya mereka? Mati sia-sia. Cynthia tertawa menanggapi sambil berkata dengan jujur, hahaha. Ya, itu pasti terjadi. Namun, ada alasan untuk itu juga. Masalahnya selalu aliansi. Setiap kali satu negara akan berhasil mencapai kesuksesan besar. Kemenangan, aliansi selalu mengirimkan bala bantuan. Hal yang sama berlaku untuk semua negara di Yukirom atau di wilayah lain. Secara alami, satu negara yang menyerang yang lain tidak dapat mengatasi bala bantuan dari 6 negara lainnya sekaligus. Pada akhirnya, mereka terpaksa mundur dan biasanya akan menaklukkan beberapa bagian kecil wilayah, yang akan ditaklukkan kembali ketika negara lain menyerang balik. Roan mulai mendapatkan gambaran tentang keseimbangan aneh yang disimpan di tempat ini. Sederhananya, semua orang melakukan itu, jadi mereka menyimpan sebagian besar wilayah mereka dalam situasi ini di mana tidak ada yang mendapatkan apapun. Di sisi lain, mereka juga tidak kehilangan apapun dan menyimpan milik mereka sendiri. Mempertimbangkan ukuran masing-masing negara yang jauh melampaui negara manapun yang pernah dikunjungi Ryan dan Roan di alam manusia, itu bukan masalah yang buruk. Sekarang aku memikirkannya, lebih mungkin bahwa tidak ada wilayah di sekitar kita yang ingin menaklukkan apapun untuk memulai. Jika tidak, lebih mudah untuk menunggu suatu wilayah memperkuat negara tertentu dan menyerang mereka selama waktu itu. Meskipun mereka tidak akan menaklukkan segalanya, mereka pasti bisa mengambil sebagian besar wilayah setiap saat. Cynthia mengangkat bahu, berkata, tepat. Hanya saja itu juga berarti hal yang sama bisa terjadi padamu. Begitulah rumitnya hal-hal. Tidak ada yang mau menjadi target karena mereka berinisiatif untuk memanfaatkan kelemahan seseorang. Setelah itu, Cynthia menyipitkan matanya sambil melanjutkan, namun, saya mendengar beberapa rumor di kota Hufol tempat saya sebelumnya. Oh, benar, Anda bukan dari sini. Hufol adalah kota yang jauh lebih besar, dan juga kota tempat saya pertama kali menemani karavan lain dari kota Kosek. Kota Kosek cukup kecil jika dibandingkan. Karavan tempat kita sekarang adalah yang kedua yang saya lindungi saat kita kembali ke Kosek. Cynthia kembali ke topik aslinya setelah menyimpang sedikit. Ngomong-ngomong, aku mendengar desas-desus tentang aliansi baru yang dibuat dengan tujuan untuk menyerang dan menaklukkan seluruh wilayah. Hanya saja sumber informasi ini tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Aku mencoba untuk menanyakan di kediaman tuan kota, tetapi mereka juga tampak tidak pasti. Celis mau tidak mau berkata, jadi, rumor itu bahkan tidak bisa membedakan siapa daerah yang bersekutu satu sama lain dan siapa targetnya. Kedengarannya lebih seperti fasad daripada yang lainnya. Roan setuju dengan Celis. Memang,
Namun, kami tidak tahu bagaimana hal-hal di sini bekerja, jadi mungkin memang demikian. Cynthia lalu mengangkat bahunya sekali lagi. Yah, itu bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan dalam waktu dekat. Kentucky segera bertanya sebagai tanggapan, mengapa? Karena dampak dari gerakan seperti ini, jawab Cynthia. Pikirkan waktu yang diperlukan untuk berbicara dengan semua pihak yang terlibat, kesepakatan tentang rampasan, ukuran masing-masing wilayah, semua omong kosong itu. Ini adalah sesuatu yang baru saya dengar, jadi langkah seperti itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk membuahkan hasil. Untuk saat ini, bahkan keluarga kerajaan tidak akan terlalu peduli, apalagi kentang goreng kecil seperti kita. Itu benar, Rowan setuju dengan Cynthia. Di dunia abad pertengahan di mana teknologi tidak ada, gerakan besar apapun akan memakan waktu terlalu lama untuk terjadi. Apalagi di alam dewa, di mana jarak diledakkan ke proporsi yang lebih besar. Ryan, Rowan, Kentucky, dan Cynthia terus berbicara dalam perjalanan ke Kosek City. Lembah Ukilas tidak terlalu jauh dari kota Kosek untuk memulai, jadi mereka sudah memperhatikan jumlah pembudidaya dari berbagai ras yang berbeda secara bertahap meningkat dalam 2 hari ke depan. Pada hari ketiga setelah meninggalkan lembah, karavan akhirnya melihat tembok kota jauh di kejauhan. Nona Cynthia, seorang penjaga dengan cepat datang untuk menyampaikan berita itu. Kami telah tiba di kota Kosek. Ryan juga memperhatikan itu dan meminta Kentucky untuk terbang sedikit agar dia bisa melihatnya. Namun, mulut Ryan berkedut begitu dia mencapai ketinggian. Kosek adalah kota kecil. Cynthia tidak mungkin serius.